dosen mata kuliah perpajakan, dan teman-teman 5 perbankan syariah yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Titi Mariam, Meli Eva Sukmawati, saya sendiri Lauza Alfida, dan Maya Sofiana akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 26. Untuk paparan pertama oleh saya sendiri mengenai pengertian PPh Pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. PPh Pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh Pasal 26. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Selanjutnya, pemotong PPh Pasal 26. Pemotong PPh Pasal 26 yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT atau badan usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Selanjutnya, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi terlebih dahulu. Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemotong. PPh Pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. SPT masa PPh Pasal 26 dengan dilampirkan SPT lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan dasar bukti pemotongan disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama yaitu tarif 20% dikenakan atas jumlah bruto dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait dengan penggunaan aset, insentif berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, serta perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Yang kedua yaitu tarif 20% dikenakan dari laba bersih yang diharapkan dari pendapatan dari penjualan atas aset di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun yang dibayarkan melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Selanjutnya yaitu pengecualian pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan diberikan apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir, investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Meli Eva Sukmawati, NIM 1917202079. Saya akan menjelaskan tentang subjek PPh Pasal 26 dan objek PPh Pasal 26.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk WPLN atau wajib pajak luar negeri. Yang pertama, individu yang tak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan booth di Indonesia. Yang kedua, individu yang tak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui booth di Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa walau pengusaha digital tak didirikan atau berada di Indonesia, tak menjalankan usaha berdasarkan booth, tetap termasuk ke dalam subjek PPh Pasal 26. Selanjutnya, objek PPh Pasal 26. Penghasilan yang dibayarkan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya, Titi Mariam, akan menjelaskan contoh perhitungan PPh 26. PT ABC memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 1995 sebesar 1 miliar. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 26-nya adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilannya 50% dikali 1 miliar sama dengan 500 juta. Selanjutnya PPh pasal 26-nya 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta dalam kurung 10% dikali 1 miliar. Seringkali untuk memudahkan proses, PT ABC bisa saja ikut asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misalnya PT XYZ, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 1 miliar. PT XYZ mengikutkan perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri, misalnya PT KLM, dengan membayar premi sebesar 500 juta. Maka, ketentuan PPh pasal 26-nya adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilan netonya 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. PPh pasal 26 PT ABC 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta dalam kurung 2% dikali 500 juta. Kesimpulannya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Ada yang menentukan individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri. Yang pertama, seorang individu yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.